penyampaian orasi literasi yang akan disampaikan oleh Abang Sof. Kepada Abang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Lurah, yang mewakili Pak Imam, saudaraku Ustadz Haris, Ketua Pemuda yang saya hormati, para Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, pimpinan-pimpinan OKP yang berkesempatan hadir, para pimpinan dan penggiat literasi komunitas kreatif di kalangan mahasiswa yang berkesempatan hadir pada malam hari ini yang saya hormati, adik-adik, teman-teman, pengurus dan pengelola Independensia yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan perkenaannya sehingga kita bisa bertemu pada malam hari ini di dalam majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentu saja peringatan 24 tahun Independensia malam hari ini sangat sederhana. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi kehikmatan sekaligus juga makna dan manfaat-manfaat yang bisa kita petik untuk pertama-tama secara internal menjadi bahan evaluasi, refleksi untuk bagaimana keberadaan Independensia ke depan. Dan lebih jauh tentu saja kita berharap bahwa semua penggiat, pelaku, pelopor gerakan literasi di Kota Ternate khususnya di Maluku Utara pada umumnya bisa menjadikan momentum-momentum seperti ini sebagai pelecut, sebagai suatu pesan-pesan yang bisa memberikan inspirasi, penguatan, memupuk solidaritas dan juga fokus untuk upaya-upaya pengembangan keliterasian ke depan. Salawat dan taslim semoga senantiasa kita angkat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in. Insyaallah berkah dan keutamaan salawat itu bisa sampai kepada kita di yaumil mahsyar, insyaallah, amin. Pak Lurah, hadirin semua yang saya hormati, saya singkat saja karena kita memang malam ini mulainya agak larut. Pak Lurah Tabea punya agenda, lalu kemudian Pak Imam dan yang mewakili Pak Imam ini juga tadi ada rapat, lalu kemudian karena itu kita mesti menyesuaikan. Saya menyampaikan kepada koordinator dan teman-teman Independensia bahwa kalau Pak Lurah belum datang, acara belum boleh mulai. Begitu. Alhamdulillah, beliau, Pak Lurah, Pak Imam datang baru kita mulai. Saya senang sekali karena keberadaan Independensia sejak mulai eksis di Sasa di sekitar awal-awal tahun 2000 itu Pak Lurah dan kemudian tokoh-tokoh masyarakat di sini itu menjadi bagian penting yang memberikan dukungan terhadap keberadaan Independensia ini. Itu terus terbina sampai dengan saat ini. Insya Allah akan terus begitu dan jika memungkinkan bisa dikembangkan secara lebih baik,
lebih produktif, terutama berkaitan dengan beberapa pesan yang sudah disampaikan, dimintakan, diharapkan oleh Pak Lurah tadi, bahwa keberadaan lembaga independensia dan begitupun organisasi-organisasi, studi klub dimanapun berada, mestinya hal terpenting yang dipikirkan bagaimana memberikan manfaat, bagaimana menyusun agenda-agenda, program-program, kegiatan yang memungkinkan kita melibatkan diri di tengah-tengah masyarakat dan sebaliknya memberikan ruang yang cukup bagi keberlibatan masyarakat. Nah, saya kira ruang-ruang seperti itu mesti terus dikembangkan gitu, dan tidak sekedar dalam tataran formalitas tentu saja, tetapi kita berharap bahwa ada agenda-agenda kegiatan yang terus dibangun secara bersinambung, dibina secara bersinambung, sehingga dengan demikian sebenarnya kita akan saling belajar. Kita yang terus belajar ini membutuhkan ruang yang lebih luas begitu untuk belajar dengan masyarakat, dan sebaliknya kita memberikan ruang-ruang yang memungkinkan masyarakat bisa belajar barangkali dengan informasi, dengan bahan-bahan referensi yang tentu lebih mudah kita akses. Ke masyarakat kita belajarnya itu belajar kebijaksanaan, belajar menjadi lebih peka, belajar menjadi lebih peduli, belajar menjadi lebih solutif begitu. Karena masalah, problem sekaligus potensi itu sebenarnya adanya di masyarakat. Lalu kemudian masyarakat terhadap kita adalah bagaimana interaksi yang memungkinkan wawasan mereka bisa lebih berkembang, akses informasi mereka terhadap informasi yang mutakhir, terhadap ilmu pengetahuan, terhadap teknologi, terhadap keterampilan, terhadap tips-tips apa yang bisa kita berikan untuk tadi mendorong masyarakat itu mengembangkan potensinya, sekaligus di waktu yang bersamaan ikut memikirkan upaya-upaya untuk memecahkan problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, 24 tahun yang lalu, 1996, itu saya mengambil inisiatif untuk mendirikan forum studi ini. Gitu. Kita tahu persis di masa yang masih sangat banyak sekali keterbatasan, akses informasi yang terbatas, bahkan akses transportasi saja itu masih sangat terbatas. Saya di tahun 2007 KKN 1 bulan lebih saya tinggal di Gambesi. Itu kalau salah-salah atau pulang agak sore, itu alternatif yang paling menyenangkan itu menumpang trek begitu. Jadi kalau trek mesti ada, maka tidak ada alternatif lain kecuali tati. Jadi ketorang berjalan kaki. Itu tahun 1997. Saya tercerita tambah-tambah, ini warga di sini begitu. Saya hitung kurang lebih ada 4 sampai dengan 5 kendaraan waktu itu yang melayani trayek sini, rute ini. Dan itu biasanya di sore hari kalau mama-mama, om-om, bibi-bibi, abah-baba seema, yaya segua itu pulang pasar, lalu itu sudah jadi trayek terakhir sore hari. Begitu. Jadi saya menggambarkan bahwa di 97 itu situasinya masih seperti itu. Untuk komunikasi jarak jauh kita mengandalkan telepon umum. Telepon umum koin 100 rupiah begitu. Kalau sedikit ada kelebihan rezeki itu uang, kita boleh pakai telepon kartu. Yang kartunya itu 5.000 lah begitu. Kalau hemat-hemat bisa ketorang pakai 1 minggu begitu. Sangat terbatas. Rata-rata mahasiswa di zaman itu tadi saya bilang angkutan umum saja masih terbatas. Bagaimana orang-orang punya angkutan pribadi? Kendaraan pribadi itu seperti suatu barang mewah itu gitu. Jadi belum tentu di antara 100 mahasiswa itu ada satu yang punya motor, meskipun itu Yamaha BB 75 atau Yamaha BB 80 atau motor-motor kelas CB butut dan lain-lain. Itu hampir mustahil.
Tetapi dalam situasi seperti itu ada hal yang luar biasa. Komunikasi itu menjadi efektif. Komunikasi itu menjadi efektif. Nah, jadi kalau teman-teman yang mengurusi itu HMI, PMI, IEMM itu, zaman itu belum ada ya kami, belum ada yang lain-lain. Harus rela setiap malam itu jam 1:30 itu jalan kaki begitu. Jadi harus antar dulu terutama kader-kader muda yang perempuan itu. Jadi kita orang mesti rombongan begitu antar satu, lalu kemudian kembali misalnya. Jadi lokasi-lokasi training itu ada di pusat kota dan hampir setiap malam begitu orang harus menempuhkan rute yang cukup jauh untuk misalnya antar orang di selatan, di Mangga Dua, di Westiong, lalu habis itu pulang tati sampai di Akehuda, pulang tati sampai di Dufa-Dufa, sampai Toloko dan seterusnya. Tetapi hal-hal itu pada zamannya menjadi suatu yang harus diatasi. Itu menjadi tantangan yang mau tidak mau harus dilalui begitu. Tadi kita orang bisa lihat saja ada lilin kecil 24 batang yang dibakar di tepi laut, dan sebenarnya begini nih ketompe keadaan. Jadi pegiat-pegiat literasi, orang-orang yang mendaulat dirinya sebagai pelopor perubahan, itu ya seperti lilin-lilin kecil yang diterpa angin begitu. Mesti ada kesabaran yang cukup, mesti ada keuletan yang cukup untuk bisa melalui itu. Jika tidak, maka sebenarnya kotoran hanya kurang lebih seperti buih begitu, kurang lebih hanya menjadi riak-riak di permukaan begitu. Dan pada akhirnya kotoran tidak meninggalkan jejak apa-apa gitu. Tidak pada diri kotoran dan juga tidak pada generasi setelah kotoran. Kotoran tidak pernah menoreh apapun selain pada satu masa tertentu itu kotong ikut rame lah, kotong ikut rame, lalu kemudian ikut sedikit selebrasi lah, bahasa kasarnya gaya-gaya sedikit karena supaya dapat lihat begini, supaya dapat lihat begitu, dan lalu setelah itu kotoran bingung juga. Tidak satu pun yang bekas dalam diri orang sebagai bekal kotoran untuk bisa lebih eksis, apalagi kotoran bisa memantapkan gitu. Suatu orang tua bilang solano itu apa? Arah begitu, satu garis, satu panduan kecil yang kemudian dengan panduan itu orang-orang di belakang orang bisa meneladaninya, bisa mengikuti alur itu karena kotoran sudah merintisnya secara lebih teratur. Kira-kira begitu. Ibu bapak hadirin semua yang saya hormati, saya kira ini bukan forum yang tepat lagi untuk kotoran bicara soal literasi. Ibu bapak semua orang-orang dengan kredibilitas, dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang soal-soal itu. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Pertama, bahwa keberaksaraan itu memang suatu yang penting. Begitu. Kotoran yang muslim paham betul itu. Perintah pertama itu perintah baca, perintah belajar. Dalam Al-Alaq itu jelas sekali bahwa Allah berfirman, Alladzi 'allama bil qalam. Dan dia mengajarkan manusia melalui kalam. Kalam itu di masa lalu alat tulis begitu, yang kalau orang lihat lukisan-lukisan para sufi itu itu ada dong pena yang kayak batang bambu begitu, ada bulu-bulu ya kata. Kalau di zaman-zaman kotorang di tahun-tahun 70-an 80-an masih ada ketong tete kalau tulis levo itu begitu. Dong pakai tinta itu dari kalau tersalah itu lemong nipis tambah apa lagi begitu supaya dia kental, baru dong tulis. Dompe tulis di tulisan level itu, dompe doa-doa diratib dan lain-lain. Itu
sudah eksis di Mesir kuno dari kurang lebih 4.000 tahun sebelum Masehi, 4 abad sebelum Masehi itu sudah ada kalam. Dan barangkali karena itu kemudian para mufassir itu menjelaskan dia bahwa kalam adalah alat tulis yang memang sudah eksis dari sejak Mesir kuno. Kira-kira kalau koton tarik kemari itu pensil dan pena, sudah begitu, alat tulis. Jadi aksara itu menjadi sesuatu. Aksara itu artinya letter, kata dasar literasi. Literasi kata dasarnya letter, aksara, huruf. Itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang akan mengikat. Jika mampu kita ikat, mampu kita rangkai, dia akan menjadi satu kesatuan informasi, dan seterusnya menjadi pengetahuan, dan seterusnya menjadi ilmu, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Keberpengetahuan itu suatu faktor yang mutlak, apalagi di tengah perkembangan dunia yang memang sangat pesat, tantangan-tantangan yang lebih kompleks begitu. Di Indonesia sendiri sistem politik, sistem pemerintahan masih cari-cari formula. Tempo-tempo begini, tempo-tempo begitu, ya kan? Kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi berubah sangat cepat begitu. Dan kadang-kadang perubahan-perubahan itu tidak berbasis pada suatu yang mungkin tadi memuaskan masyarakat. Kadangkala dapalia agak spekulatif, kadangkala dapalia agak terlalu kencang atau kuat muatan politisnya ketimbang nilai-nilai sosiologisnya. Jadi di tengah bangsa yang masih terus sangat dinamis untuk mencari format, mencari formula-formula untuk menuju kepada tatanan yang lebih pasti, tatanan yang lebih mapan, saya kira tanpa pengetahuan kita semua pasti kebablasan. Sedangkan dengan pengetahuan yang pas-pasan itu kadang-kadang kita sulit menyesuaikan dengan gitu, dinamika yang kadangkala unpredictable, di luar dugaan kita gitu. Jadi lebih jauh saya kira bahwa ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang penting untuk terus coba kita gapai, coba kita tingkatkan begitu. Bagi teman-teman, saudara-saudari semua yang sudah melalui, katakanlah sudah mencecap dunia pendidikan tinggi dengan tradisi-tradisi keilmuan, dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan keterampilan yang memadai. Tadi kembali lagi mesti menjadi agent of social change yang sesungguhnya. Kadangkala kita lupa, kita abai bahwa fakta penting untuk melakukan perubahan adalah bagaimana mentransformasi pengetahuan. Kadang kita mau ingin tampil menjadi orang-orang yang memimpin perubahan di tengah orang-orang yang kurang sekali pengetahuan. Dan bagaimana ketorang bisa mendrive perubahan bahkan di tengah komunitas yang level pengetahuannya beda-beda, selisihnya jauh, yang pentolannya mungkin tuntas, level ke level keduanya sudah selisih, sudah bias, makin ke bawah makin bias, dan seterusnya. Tanpa ada tradisi-tradisi seperti ini, saya kira kita akan sulit mencapai satu formula gerakan yang lebih terarah. Bagaimana pentolan-pentolan, bagaimana penggiat-penggiat, bagaimana pelopor-pelopor pada masing-masing elemen, pada studi-studi klub bisa terus mentransformasikan pengetahuan gitu, memperbaiki wawasan gitu, memperbaiki orientasi gitu. Sebab hemat saya kira Bapak Ibu semua, kita bicara pengetahuan, kita bicara ilmu, itu tidak semata-mata untuk urusan-urusan bagaimana kita membangun kehidupan dalam kaitan dengan aspek-aspek sosial, aspek ekonomi. Dengan ilmu pengetahuan, ini juga menjadi suatu sarana penting untuk memperbaiki akhlak, attitude, sikap, watak, karakter. Gitu.
Nah, kalau pengetahuannya hebat, ilmunya tinggi, ahli, begitu. Tetapi kalau karakternya bermasalah, juga kurang bagus. Zaman sekarang kita bisa menemukan banyak sekali kenyataan-kenyataan seperti itu. Bahwa pendidikan formal itu secara umum berhasil menelurkan, berhasil mendidik, berhasil menyiapkan output orang-orang yang cendekia, orang-orang pandai. Tetapi bersamaan dengan itu juga tadi orang-orang pandai yang mampu di produk itu sebenarnya relatif sedikit. Begitu. Jadi orang makin hari setiap tahun itu mencetak banyak orang pandai tetapi sedikit orang baik. Nah, hal kedua yang terpenting adalah bagaimana mendorong literasi yang memungkinkan tadi ada transformasi nilai. Orang-orang mesti berpikir nilai. Nilai itu untuk kotoran di Ternate, untuk kotoran di Maluku Kiaraha ini pijakannya itu dua. Begitu. Agama, kemudian adat budaya, adat istiadat. Gitu. Jadi literasi di bidang ini juga penting didorong, gitu. Sehingga nanti kemudian jangan kita tumbuh besar, tapi kemudian akar kita tidak menancap kuat, gitu. Lalu yang berikutnya saya kira kreativitas. Tentu saja itu berkaitan dengan keterampilan-keterampilan. Tadi bagaimana kita orang harus juga mampu mendorong keterampilan-keterampilan alternatif gitu sebagai solusi cepat melakukan semacam gerakan-gerakan pemberdayaan yang konkret di masyarakat gitu. Saya melihat beberapa teman-teman juga sungguh sangat bagus dan itu harus kita memberikan respect ketika mulai berpikir untuk mencoba mendorong kemungkinan-kemungkinan alternatif gitu melalui pembinaan, melalui pendampingan kepada komunitas-komunitas masyarakat, kepada kelompok-kelompok usaha, kepada petani begitu, kepada desa dan seterusnya. Nah, gitu. Untuk bagaimana produktivitas masyarakat itu bisa ditingkatkan gitu. Nah, ini hal yang juga harus menjadi fokus, menjadi keterpanggilan dan konsentrasi kita. Jadi Bapak sekalian, saya kira terakhir kita memang berjuang, berusaha berdedikasi untuk kerja-kerja keaksaraan, keliterasian ini sebenarnya dengan satu tujuan yang paling utama, yaitu bagaimana terus perlahan-lahan membangun kebaikan, mengingatkan orang untuk melakukan kebaikan gitu, kebajikan, kemaslahatan, itu poinnya. Dan jalannya terserah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pilih. Tapi poin pentingnya itu tadi, sasaran kotorang harus baik, sasaran kotorang harus kotorang berubah, dan berubah itu kebaik, berkembang ke hal-hal yang membuat orang pada kebaikan, kebajikan, dan kemaslahatan. Jika di luar itu, saya kira itu akan membuat kotorang menjadi kontraproduktif. Bahwa seluruh kekuatan yang ada gitu mesti bersinergi. Bahwa ada beda-beda pandangan, beda-beda persepsi, beda-beda gaya, itu sesuatu yang biasa, bahkan lazim. Perbedaan itu adalah hasanah begitu. Tetapi saya kira fokus yang mesti kita dorong sama-sama adalah tadi, seperti saya sampaikan. Saya kira demikian ini beberapa poin yang perlu saya sampaikan itu. Kemudian terakhir, independensia ini berulang tahun juga sama dengan saya hari lahir begitu. Saya juga senang sekali. Saya juga senang sekali karena ternyata Lolobe juga jadi ini komunitas literasi sekolah di SMP Islam juga, tanggal lahirnya 26 Oktober lagi. Jadi ini memang Oktober ini insyaallah berkah lah untuk.
Jadi Dirgahayu, selamat milad ke-24 untuk independensia. Itu teruslah berbenah gitu. Karena kita belum sampai di level yang disebut baik. Dan karenanya kita memang harus terus membenahi diri, terus bisa lebih produktif untuk membawa lembaga ini bisa berkembang lebih baik ke depan. Jadi di dalam independensia ini ada lembaganya. Lembaga independensia itu yang paling besar, yang mengayomi seluruh aktivitas. Di bawahnya itu ada kira-kira forum kajiannya yang setiap saat melakukan kajian-kajian, dan saya kira bagian ini yang penting. Meski ada waktu juga sekali-sekali undang nih Ustadz Haris, Ketua Pemuda, Pak Lurah, ya ketorang diskusi begitu, diskusi apa yang bisa dilakukan begitu sebagai kontribusi untuk di Sasa ini. Jangan dulu berpikir yang jauh-jauh. Ketorang mulai kira-kira independensia studi bersama masyarakat tuh. Kalau ada kuliah kerja nyata, independensia kuliah kerja nyata dengan masyarakat Sasa. Coba tong tes case. Satu kasus, satu masalah atau satu potensi saja. Begitu. Coba kotong garap secara serius, dan dia harus bisa menjadi suatu yang ini pemodelan yang baik. Misalnya, apa yang kotoran lakukan, boleh pilih masalah yang dipecahkan atau potensi yang dikembangkan. Ini menjadi komitmen saya dan teman-teman independensia bersama Pak Lurah, Pak Imam, Ketua Pemuda. Jadi kalau dong tara kalesang, mau datang kon rotang berang. Ini komitmen. Jadi besok dan seterusnya dipikirkan. Ada dua pilihan. Apakah potensi yang dikembangkan atau masalah yang dipecahkan? Kita orang akan coba lakukan itu sebagai pilot project gitu. Bagaimana komunitas literasi yang ideal, komunitas literasi yang tadi jangan cuma galari-galari di jalan-jalan, tapi kemudian itu. Saya juga kritik pada orang, mau nih cerita sampah konta mulai model ini. Setiap saya datang sini saya kritik saja. Saya kritik pada orang. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa tadi dong belum bermanfaat. Jadi kalau dong belum bermanfaat, jangan cerita baik yang maslahat. Itu kewel orang mau bilang. Begitu. Kemudian ada juga perpustakaan. Ini perpustakaan di ruangan ini, lantai bawahnya ruangan umum dan lantai atasnya perpustakaan. Koleksi bukunya sudah ribuan lah, mungkin sekitar hampir 55.000 judul begitu. Ini dibangun juga Pak Lurah membantu berpartisipasi dalam urusan-urusan DAP administrasi dan lain-lain. Saya kira ini mulai dirintis tahun 2012. Jadi barangkali satu-satunya komunitas literasi yang murni begitu, tanpa funding besar, yang bisa punya perpustakaan yang representatif itu independensia. Kalau lain-lain ada funding besar gitu. Fasilitasnya dibangun oleh LSM besar. Saya kira ini bisa juga menjadi semacam satu, bukan contoh, inspirasi lah untuk teman-teman yang lain begitu, dalam rangka bisa menyiapkan perpustakaan-perpustakaan yang representatif lah mungkin di wilayah-wilayah lain. Saya kira itu hal yang juga sangat penting. Jadi saya cukupkan demikian saja. Terima kasih banyak, syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenaan di dalam penyampaian saya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.